Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana? Masih tetap semangat ya? Semangat karena Allah, semangat belajar, semangat untuk kegiatan MPLS. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan semuanya oleh Allah. Oke, dan jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun dan memakai masker ketika kalian keluar ke rumah. Sebelum kita ke materi, anak-anakku sekalian, saya akan memperkenalkan diri. Nah, mungkin sebagian dari kalian tuh sudah mengenal wajahnya ibu ya ketika kalian mendaftar ya. Saya Bu Yuta Hudayani, di sini di SMP Siti Aminah ibu akan memberikan materi tentang bimbingan dan konseling ya. Nah, rumahnya ibu di Pakis Gunung, masih di Surabaya, nggak jauh. Pakis Gunung, Gang 1, nomor 127, 77, oke, 7. Nah, kalau mau main silahkan main ke rumahnya Bu Yuta, silahkan. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini ibu akan memberikan materi tentang bakat dan minat ya. Bakat dan minat. Apa itu bakat? Apa itu minat? Dan apa sih tujuannya bakat dan minat itu? Ya. Oke, sebentar. Tujuan kita mengembangkan minat dan bakat adalah agar seseorang belajar. Nah, kamu belajar atau di kemudian hari bisa bekerja di bidang yang diminatinya. Nah, kalau kita bekerja sesuai dengan bidangnya kan enak, tidak ada rasa paksaan atau tidak ada rasa terpaksa untuk mengerjakannya gitu ya. Di bidang yang diminatinya dan sesuai dengan kemampuan serta bakat dan minat yang dimiliki, sehingga mereka bisa mengembangkan kapabilitas untuk belajar serta bekerja secara optimal dengan penuh antusias. Jadi kalau kita itu sama keahlian, keterampilan kita itu sama dengan pekerjaan kita itu mengerjakannya itu dengan rajin, dengan ikhlas, dengan antusias, dengan kreatif yang tinggi gitu ya, daya kreativitas kalian kalau kita bekerja sesuai dengan bidangnya gitu. Oke, lanjut. Pengertian bakat. Sekarang, pengertian bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan atau pengetahuan dan keterampilan khusus. Saya ulangi, bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus. Ya. Jadi bakat di sini artinya bawaan, berarti dia adalah bakat bawaan kalian. Misalnya ibu atau orang tua gitu ya, punya bakatnya itu di bidang menyanyi misalnya. Dan kalian bakat bawaannya itu suka menyanyi. Nah, seperti itu. Contohnya ya. Lanjut. Berdasarkan fungsinya, bakat itu dibagi menjadi dua.
ya, yaitu pertama kemampuan pada bidang khusus. Nah, ini yang pertama. Nah, itu di situ ada beberapa contoh dari bakat, ya, dari bakat pada bidang khusus. Contohnya di situ menari. Di situ ada menari, ada pencak silat, dan ada musisi. Musisi ini berhubungan dengan musik, menyanyi, bermain alat musik dan lain sebagainya, ya. Nanti di Siti Aminah kalian bisa memilih ekstrakurikuler, ada menari, ada pencak silat, ada paskibra, ya. Kemudian ada hadra juga itu, ya. Kalau menari itu nanti disesuaikan dengan bakat kalian, dengan minat kalian. Kamu mau minat yang mana? Aku pilih nari nih. Aku mau pilih pencak silat. Kenapa kamu pilih pencak silat? Aku untuk melindungi diriku lah. Tapi tidak boleh tidak boleh dibuat sembarangan kalau sudah bisa silat. Dan kalian harus tetap bisa mengukir prestasi dengan kalian belajar ekstrakurikuler, dengan mengembangkan bakat dan minat kalian itu tadi, bisa mengukir prestasi. Prestasi pencak silat di Siti Aminah itu beberapa tahun ini dengan hasil yang sangat membanggakan SMP Siti Aminah. Ya, nanti kalian bisa memilih sesuai dengan bakat dan minat kalian. Lanjut. Nah, yang kedua adalah bakat khusus. Bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisir kemampuan khusus. Nah, ini contohnya di sini ada arsitek. Arsitek, ya. Kalau arsitek itu juga harus sekolah, gitu ya. Lain dengan tadi kalau menari itu bisa otodidak, pencak silat juga, ya. Kalau arsitek itu harus sekolah. Kemudian ada desainer, kalian kalau mau menjadi desainer, dan ada juga menjadi pelukis gitu. Lanjut. Sekarang itu tadi adalah pengertian bakat, ya. Bakat adalah bawaan sejak lahir, bawaan dari orang tua, gitu ya. Kemudian minat itu apa sih? Nah, ini di sini menurut John Holland, minat adalah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu. Minat, aku ingin ingin ekstra tari lah. Nah, aku pengen minat ke situ, atau aku pengen pencak silat. Nah, membangkitkan rasa ingin tahu, gimana sih rasanya menari, gimana sih rasanya pencak silat, gimana sih rasanya jadi pasukan paskibra, gitu ya. Membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberikan kesenangan atau kenikmatan, ya. Bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat pada bidang yang akan ditekuni, gitu ya. Jadi bakat dan minat ini berhubungan, saling berkolaborasi, gitu ya. Jadi kalau bakatnya di sini tapi dia tidak berminat, bakatnya itu akan hilang, akan terpendam dengan sendirinya karena tidak bisa dikembangkan karena dia tidak berminat. Lanjut, tes bakat. Tes bakat tuh untuk apa sih tujuannya? Nah, di sini tes bakat bertujuan membantu memberikan gambaran mengenai kemampuan seseorang di berbagai minatnya di bidang-bidang tertentu, untuk kemudian merencanakan dan membuat keputusan mengenai pilihan pendidikan atau pekerjaan. Tes bakat. Sampean dites bakatnya di sini
sesuai dengan minatnya ya. Nanti itu akan kalian jadikan keputusan gimana kalian akan memilih salah satu bakat yang kalian punya ya. Lanjut, mengembangkan bakat dan minat remaja. Nah, dua faktor yang mendukung mengembangkan bakat dan minat remaja, yaitu adalah satu, pastinya orang tua atau lingkungan keluarga ya. Kemudian yang kedua, lingkungan rumah atau sekolah. Nah, kalau sampean punya bakat di bidang menari misalnya, atau mau pencak silat ya, kemudian orang tua tidak mendukung, nah itu kan nantinya sampean kalau berlatih tidak maksimal, tidak menghasilkan sesuatu yang membanggakan, karena masih orang tua tidak mendukung, keluarga juga tidak mendukung, seperti itu. Jadi harus ada dukungan dari orang tua, keluarga, lingkungan sekitar, dan juga sekolah. Kalau semuanya mendukung, pasti bakat yang kalian miliki akan lebih berkembang dan akan lebih bermanfaat buat kalian dan semuanya. Seperti itu. Hal-hal yang perlu dicermati dalam mengembangkan bakat dan minat remaja. Nah, ini biasanya itu kalian itu ikut-ikutan gitu ya. Yang pertama nih, mengikuti minat teman. Nah, ini biasanya kalau remaja seusia kalian itu masih intinya itu masih ikut-ikutan teman. Kalau temennya ikut menari, aku ikut ekstra menari, kamu ikut apa gitu. Terus ada yang ikut pencak silat, ada yang ikut paskibra, dan ternyata sahabatnya ini atau kebanyakan temannya ini ikut paskibra, ya sudahlah, padahal dia berkeinginan untuk ke pencak silat, dan ternyata teman-temannya ini pengennya ke paskibra, ya sudah dia ikut-ikutan. Nah, ini apa? Ini akan menyebabkan pengembangan bakat dan minat kalian ini akan hilang gitu ya, kalau nggak ada yang mendukung. Kemudian penelusuran bakat dan minat yang secara dangkal. Jadi informasi yang diterima untuk apa sih pencak silat itu, apa sih menari itu, gimana sih, cuman hanya sekilas aja, itu juga akan menyebabkan kita itu nggak fokus dan tidak berlatih dengan sungguh-sungguh dalam bakat dan minat tersebut ya. Lanjut, banyak orang yang tidak selalu mudah menemukan bakat dan minat yang tepat karena beberapa hal. Nah, ini tadi kan pertama tadi karena ikut-ikutan teman kan ya. Yang pertama, siswa belum secara sengaja menjajaki kemampuan, bakat, serta minatnya. Jadi belum pernah mencoba, aku ini bakatku apa, aku berminat di mana, ya, itu belum pernah. Kemudian yang B, kurangnya wawasan bidang studi atau lapangan pekerjaan yang ada. Kemudian lanjutnya, tidak ada masukan dari lingkungan mengenai kelebihan dalam kemampuan atau bakatnya. Nah, ini tidak ada dukungan dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya, itu tidak ada masukan ke dalam dirinya siswa tersebut ya. Aku tuh pengen ini, tapi kok nggak ada yang dukung, nggak ada yang kasih masukan, nggak ada yang kasih semangat aku terus gimana dong gitu kan. Kemudian selanjutnya, siswa belajar tanpa tahu kegunaan dan tujuan dari bidang studi yang dipelajarinya. Nah, ini akan sia-sia sekali. Ketika kalian memilih yang tidak sesuai dengan hati nurani kalian, bakat dan minatnya, nah ini akan sia-sia gitu ya. Kemudian bidang yang diminati
dan bakat yang dimiliki bervariasi. Kemudian bakat yang ada bakat yang ada belum terasah atau kurang mendapat kesempatan untuk dikembangkan sehingga tidak nampak. Nah, belum terasah, jadi belum dapat dikembangkan. Seperti tadi yang saya contohkan tadi, itu dia pengen menari tapi teman-temannya memilih untuk pencak silat, sehingga bakat yang dimiliki dia itu tidak bisa berkembang dan belum terasah dengan baik. Jadi dia ada dalam bakat yang lain, bakat yang baru diikuti, padahal dia itu bakatnya di menari. Dan terakhir adalah perasaan tidak mampu atau tidak berbakat dari pribadi yang bersangkutan ataupun dari lingkungan. Ini biasanya anak-anak yang kurang percaya dirinya kurang, ya. Jadi mau ikut sini, nanti aku malu, aku tidak bisa, ya. Itu seperti itu, mungkin kebanyakan anak-anak seperti itu. Jadi saya berharap, Bu Yuta berharap anak-anak saling membantu, saling mendukung teman-temannya. Jangan sampai ada yang merasa dibully, jangan sampai ada yang merasa disisihkan. Kita semuanya itu satu keluarga, gitu ya, satu keluarga. Jadi kalian itu harus bersemangat, harus saling memberikan semangat antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Tidak boleh mengolok-ngolok atau merendahkan orang lain, ya. Oke, selanjutnya, seseorang bisa mengenal bidang studi atau pekerjaan tertentu itu karena satu, memperoleh informasi mengenai berbagai bidang studi atau pekerjaan. Kemudian berkaitan dengan pelajaran di sekolah, sesuatu hal yang populer saat itu. Kemudian terakhir, secara kebetulan atau tidak sengaja mendapat informasi. Nah, itu seorang bisa mengenal bidang studi atau pekerjaan tertentu karena ada beberapa faktor yang tadi, ya. Mungkin itu aja yang dapat Bu Yuta sampaikan, anak-anak, ya. Terima kasih, semoga berhasil apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian impikan, semoga terwujud. Dan ini ada foto ketika kita memenangkan kejuaraan pencak silat, ya, itu pencak silat di UINSA se-Surabaya. Jadi janganlah ragu-ragu. Kalau kamu punya bakat, punya minat, ayo kembangkan. Jangan dipendem, ya. Kalian harus menjadi seseorang yang bisa membanggakan kedua orang tua. Oke, anakku, tetap semangat terus belajarnya. Hari ini kegiatan kalian terakhir, kegiatan MPLS kalian. Mudah-mudahan apa yang diberikan dari awal sampai akhir oleh Bapak Ibu guru memberikan kalian lebih semangat lagi belajarnya, tidak gampang menyerah, tidak pantang menyerah, ya. Tetap semangat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bu Yuta akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat anak-anak.